berantem antar kuasa hukum, terus Tenopinya juga dilaporin. Gini ya, masalah itu yang dibikin. Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas belum juga selesai. Setelah Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo, kini Denny Sumargo balik melaporkan Farhad Abbas. Dalam podcast Deddy Corbuzier baru-baru ini, Denny Sumargo mengatakan sedari awal niatnya menyambangi rumah Farhad Abbas bukan semata-mata untuk cari ribut. Dia hanya ingin memberikan klarifikasi terkait ucapan Tae yang disebut menyinggung Farhad Abbas. Denny Sumargo geram dengan sikap Farhad Abbas yang kerap mengancam masyarakat dengan memanfaatkan nama besar dia dan keluarganya. Padahal selama ini Denny Sumargo mengenal kedua orang tua Farhad Abbas yang dinilai merupakan orang baik-baik. Denny Sumargo juga menuding jika selama ini orang-orang bukannya takut dengan pengacara tersebut, mereka hanya malas berurusan dengan sosok kontroversi itu. Selama ini Farhad Abbas memang kerap dikenal sebagai pengacara yang lumayan sering menyinggung dan nimbrung di permasalahan orang lain. Hal itu yang kemudian tidak disukai oleh Denny Sumargo. Pada akhirnya Denny Sumargo memutuskan menghampiri Farhad Abbas sekaligus untuk memberikan peringatan agar pengacara tersebut tidak terus-terusan mengancam orang dengan alasan hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Podcast Denny Sumargo versus Deddy Corbuzier. Denny Sumargo tidak takut dipenjara. Deddy Corbuzier dan Denny Sumargo ini baru aja membuat podcast gitu ya guys, dan baru aja ditayangin nih tadi siang gitu. Nah, di dalam podcast tersebut Deddy ini ya diskusi lah ya tentang masalahnya Agus bareng Denny Sumargo gitu, dan sampai di titik membahas tentang perseteruannya dengan Farhad Abbas gitu guys. Nah, dalam podcast tersebut Denny Sumargo ini secara lantang mengatakan kalau dirinya ini nggak takut dipenjara gitu. Denny Sumargo ini nggak takut dipenjara. Malah kata Denny Sumargo ini malah bakalan ada atau menjadi bagian nih dari penjara tersebut kalau dirinya ini sampai masuk ke penjara gitu guys. Justru Denny Sumargo ini mempertanyakan nih, jika Farhad Abbas ini masuk ke penjara, apa yang bakalan terjadi gitu. Soalnya kan Farhad Abbas ini kan nggak pernah hidup susah ya guys ya. Kalau Denny Sumargo ini kan sudah pernah gitu loh. Nah, di dalam podcast ini gitu ya guys, Denny Sumargo ini tuh secara tidak langsung kayak menantang nih sama Farhad Abbas gitu loh. Ayo kalau kita mau lapor-laporan ke polisi gitu, siapa yang bakalan hancur duluan gitulah guys intinya. Pernyataan Denny Sumargo ini tuh sampai membuat Deddy Corbuzier ini tuh kayak speechless gitu ya guys. Deddy Corbuzier itu seperti kayak tidak bisa berkata apa-apa gitu loh. Karena mungkin melihat Denny ini tuh sudah kayak gedek banget gitu ya, sudah kayak emosi banget nih sama Farhad Abbas gitu. Waduh guys, episode antara Farhad Abbas dan Densu ini bakalan masih panjang gitu ya, bakalan masih kayak ya bergulir gitu, dan kita tunggu aja siapa yang bakalan menang atau bakalan kalah gitu ya guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, apakah Farhad Abbas ini bakalan bisa bertahan di penjara guys? Niatnya sih kayaknya ya Bang Farhad ini cuma pengen bercanda doang ke Bang Densu. Terus setelah itu Bang Densu langsung nge-DM dia kan, Sherlock. Ya iya dong, langsung di Sherlock sama Bang Farhad karena niatannya nggak seriusan. Ternyata Bang Densu nanggepin serius tuh apa yang disampaikan sama Bang Farhad. Disamperin beneran dong ke rumahnya langsung sama Bang Densu. Nah, disinilah awal mula Bugis Makassar itu mulai bergulir. Dan lagi-lagi ya kalau misalkan kalian ngikutin, kok bisa sampai ada polemik Bugis Makassar itu? Kan awalnya memang ciutannya dari Bang Densu ya, yang ngomentari postingan dari Bang Farhad. Dan kalian tahu nggak kenapa sampai Bang Densu tuh kayak gitu? Ya nggak lain ya bukan ya karena kasus yang lagi bergulir sekarang, yaitu kasusnya si Agus. Dan yang kita ketahui bersama ya, setelah Bang Farhad ini masuk ke kasusnya si Agus, aduh udah melebar kemana-mana tuh, sampai panas sini sana sini. Dan yang paling disudutkan di sana memang Teh Novi. Tapi ya balik lagi, di sana juga ada tuh disebut-sebut tuh namanya Bang Densu. Secara donasi yang segitu ramenya sampai mendapatkan sekitar 1,5 miliar itu tadi, itu awal mulanya juga dari Bang Densu. Dan setelah itu ya kita lihat Bang Densu tuh kayak disentil-sentil tuh sama Bang Farhad, sampai pada akhirnya ya Bang Densu tuh ngeluarin statement kayak itu tadi, kayak mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Farhad. Dan ujung-ujungnya semuanya beralih kepada Bugis Makassar. Kalau kalian sendiri nanggapinnya gimana teman-teman? Ih, Bang Densu keren,
Ternyata udah 2 minggu dia bikin laporan untuk si Farhat. Auto kejel-kejel nggak tuh si Farhat? Dan menurutku pertemuan kemarin itu adalah final ya buat Bang Densu dan Teknov. Karena semua strategi udah dikeluarin tuh semuanya di sana. Mulai kasih penawaran ke Agus, habis itu ngajak adu di ring sama si Farhat, bikin polling untuk donasinya, dan gongnya ternyata baru ditauin sudah bikin laporan 2 minggu yang lalu, dan paling parahnya laporannya diterima. Semoga cepat diproses dah si FA itu, karena sampai sekarang dia masih ngeyel dan tetap kekeh dengan pendiriannya yang brutal itu. Densu resmi laporkan balik Farhat Abbas. Yes, akhirnya Farhat Abbas dilaporkan juga. Seneng gue dengarnya sumpah. Karena berita inilah yang gue nantikan dari kemarin. Soalnya gue dulu main cukup puak melihat tingkah laku yang dipermainkan oleh Farhat Abbas. Jadi mungkin cuma inilah satu-satu cara agar Farhat Abbas itu ngerasa jerak dan stop bertingkah aneh, stop untuk memperpanjang persoalan yang seharusnya nggak diperpanjang gitu loh. Di laporan ini dibuat dengan motif pengancaman, dan plot twistnya ternyata Densu beserta timnya itu udah merencanakan, sudah membuat laporan ini dari jauh-jauh hari, tapi sebagai bentuk antisipasi. Karena Densu sebelumnya itu lebih memilih untuk ya damai aja gitu loh, nggak mau memperpanjang masalah ini. Tapi yang sangat disayangkan, langkah yang diambil oleh Farhat Abbas lebih milih untuk memperpanjang, dan akhirnya Densu dilaporkan. Dan mungkin kesabaran Densu ini udah habis, jadi ya dia terpaksa melakukan apa yang dilakukan oleh Farhat Abbas, yaitu melaporkan. Bang Densu akhirnya melawan balik FA. Dramanya makin ruwet ini guys. Setelah drama panjang tentang Agus, ternyata Bang Densu sudah melaporkan FA sejak 2 minggu lalu. Pas banget dimana saat itu FA juga melaporkan Bang Densu. Padahal Bang Densu ini semua adalah inisiatif dari pengacaranya. Pengacara Bang Densu mengatakan kalau FA ini sudah kelewatan dan tidak bisa diajak damai lagi. Padahal sebelumnya mereka telah sepakat untuk damai ketika Bang Densu pulang dari rumah FA. Tapi malah FA lanjut bikin laporan ke polisi. Di sisi lain, FA juga mengatakan kalau dia tidak takut sama sekali sama laporannya Densu. Bahkan dia sendiri merasa terancam dari komentar Densu tae itu. Tapi kan katanya itu artinya hebat dalam bahasa Korea. Gimanapun kita doakan guys, supaya dari drama ini tidak ada seseorang pun yang masuk ke penjara ya. Tapi menurut kalian gimana? Siapa yang salah, siapa yang benar? Bang Farhat, gue mau bingung sama lu, bener dah. Bukannya pengen curiga, tapi jadi curiga. Apa lu pengen nolongin Agus itu berharap nanti kalau setelah cair duitnya dari Teknopi 1,5 M-nya itu 1,3 M-nya itu dari Teknopi cair, terus lo dengan iming-iming bilang gini ya, Gus, uang yang cair ditransfernya ke rekening gue aja, karena takutnya kalau ke rekening lo nanti terjadi hal yang tidak-tidak, dan itu terjadi lagi seperti kasus UMKM. Nih gue lama-lama jadi sebel banget nih ame kasusnya si Agus ya. Sebel. Lagi nih masalah kecil sebenarnya ya. Gara-gara apa sih masalahnya tuh kan nggak ada, kenapa jadi orang yang nolong terus sekarang dipolisiin, kan aneh banget nggak sih? Nih ya, Agus, gue kasih tau lu, Mas Agus sih jangan lu yang paling sok sedih deh di sini, orang dibantuin juga, lagi dibantuin supaya itu mata lo itu ya bisa sembuh gitu, dapat pengobatan yang baik, yang bagus gitu kan ya. Kenapa sih gitu, maksudnya orang dibantu donasi, makasih dong, makasih dibantu donasi. Tapi kalau orang nanya gitu kan, misalnya donasi dapat berapa, kenapa lu takut banget sih ngasih taunya? Kan masalahnya awalnya dari situ, nggak mau juga terbuka. Orang juga seneng lah pas nanya gitu, donasinya udah dapat berapa? Bukan juga pengen minta atau apa gitu. Heran banget, kenapa tiba-tiba kayak ngerasa takut diambil atau apa? Mungkin ya, mungkin karena dimintainnya tuh susah gitu, maksudnya udah dapat berapanya pakai bohong-bohong segala. Ya orang yang bantuin kan jadi marah dong.
gitu. Dan dia kan harus juga tanggung jawab sama orang-orang yang ngasih, ya kan, yang donasi maksudnya. Udah di titik itu aja, udah selesai gitu kan. Udah tahu kalau misalnya masalah ini dibuka gitu kan, ya udah pasti orang-orang yang nggak ngerti, yang bukan seharusnya di situ juga ikutan. Dan sekarang kenapa jadi ribet banget sih? Ya Allah, jadi berantem antar kuasa hukum, terus Tenopinya juga dilaporin. Gini ya, masalah itu ya mau dibikin besar jadi besar, tapi masalah kalau dibikin simple jadi simple gitu. Bisa nggak sih dibikin simple aja kayak gitu? Ya hari-hari gue nih FYP-nya tuh masalah Agus, Denny Sumargo, Nopi itu aja. Udah kek ya. Kan orang udah ngebantuin, ya udah gitu. Makanya lain kali kalau misalnya siapapun nih kalian kalau dibantuin, ditanya donasi udah berapa, udah bilang aja udah segini. Udah seneng tuh duit ya ada. Wih, gue bisa berobat lebih layak di rumah sakit yang bagus, lebih bagus, dan gue bisa cari opsi yang lebih bagus ya, dapat uang se-MM-an. Ya udah gue ke Singapura, siapa tahu nih mata gue bisa disembuhin gitu. Elah, heran banget gue, kesel jadinya.